Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbi Zulzan dengan NIM 1244931 dari angkatan 2024. Pada video ini saya akan memperlihatkan rangkaian skematik saya dan menjelaskan fungsinya. Yang pertama, buka KitChat terlebih dahulu, lalu skematik editor. Inilah hasil dari skematik saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ini terlebih dahulu, ESP32S3. Pada skematik ini, pada rangkaian ini saya menggunakan ESP32S3 CUM1 sebagai microcontroller, yang dimana pada setiap pinnya telah saya beri label. Lalu untuk ground GND nya, pin GND akan disambungkan dengan ground. Pada pin power 3V3 akan disupply oleh power sebesar 3,3 volt yang kemudian akan terhubung dengan kapasitor polarized dan dua kapasitor biasa. Lalu saya juga menggunakan chip LED WS2812B yang dialiri oleh power sebesar 3,3 volt dan diberi resistor sebesar 1000 ohm. Lalu pada rangkaian ini juga saya menggunakan kapasitor dan juga GND atau ground, yang dimana pada pin 4 ini untuk chip LED ini dipasangi label I02. I02 terhubung ke ESP3. Lalu kembali lagi ke ESP3, pada pin IN ini saya terhubung, maaf ini sepertinya salah, maaf. Bentar. Lalu pada pin IN ini saya beri label IN atau reset. Lalu saya juga menggunakan switch DPST, yang dimana pada switch ini pin 2 akan saya sambungkan ke ground, lalu menyambung ke kapasitor dan kapasitor menyambung ke pin 1. Dari pin 1 ini akan disuplai power sebesar 3,3 volt dan saya menggunakan resistor sebesar 3300 ohm atau 3,3 k ohm. Saya juga menggunakan konektor 2 pin sebagai ionol atau booting pada USB yang dihubungkan ke ground pada pin 1. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang power dan USB-nya. Di sini saya menggunakan switch EG1218, yang dimana pin 1 akan disuplai power sebesar 3,3 volt dan pin 2 diberi label PIN 3V3 atau 3 volt 3, dan pin 3 nya tidak saya pakai, maka saya matikan fungsinya. Lalu saya menggunakan USB B sebagai ini input data, juga bisa sebagai apapun itu, yang mana pada pin 1 saya sambungkan ke dioda SS36 dan terhubung ke sebentar yang mana dioda tersebut terhubung ke pin 1 pada konektor 3 pin. Lalu saya juga menekan barrel jack switch, yang dimana pada barrel jack switch akan terhubung ke 2 pin yang sebagai power di sini, dimana pin 3 dan pin 2 terhubung ke pin 1 power
Pada pin 2 power akan terhubung ke pin 1 barrel jack, yang dimana itu juga akan terhubung ke dioda 1N4007, yang dimana lalu akan terhubung ke 3 pin yang ini, yang tadi yang terhubung ke SBB pada pin ketiga. Lalu saya juga menggunakan IC atau regulator, dua tipe jenis IC atau regulator yang berbeda. Saya akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Pada regulator LM78M05 saya menggunakan power input sebesar 5 volt pada pin 3 dan pin 1. Lalu di sini juga akan dihubungkan ke kapasitor polarized, dan ini juga akan dihubungkan ke kapasitor polarized. Untuk pin gain atau pin ground akan terhubung ke ground yang di bawah sini. Lalu untuk yang IC atau regulator kedua, saya menggunakan LM2596S-3.3, yang dimana pada pin pertama akan terhubung ke pin 3 pin ini, lalu akan terhubung ke kapasitor polaris ini, dan berikutnya akan terhubung ke ground. Pada pin 5 juga akan terhubung ke bawah sini, yaitu ground. Dan pada pin 3 pin ground juga akan terhubung ke ground. Pada pin 4 akan terhubung ke kapasitor polarized komponen LED. Sebelumnya juga pada pin 4 ini diberi label VIN 3V3. Pada pin kedua akan terhubung ke polyfuse small, dan berikutnya akan terhubung ke dioda SS36, yang dimana juga akan terhubung ke induktor, yang itu dari induktor juga akan terhubung ke pin 4 tadi juga sebelum melewati kapasitor. Lalu dari dioda ini tadi yang di pin 2 akan terhubung ke bawah, lalu akan diberi label, saya beri label VIN 3V3. Ini berikut saya juga menggunakan ini, yaitu chip converter CH34OC, yang dimana ini chip USB converter untuk USB B ini. Pada pin 16 saya menggunakan power sebesar 3,3 volt. Di pin ke-15 ini saya tidak menggunakan, maka saya matikan fungsinya. Pada pin 5 dan 6 akan terhubung ke USB B nya. Lalu pada pin 1 akan terhubung ke ground, lalu dari ground ini akan terhubung ke kapasitor, dari kapasitor akan terhubung ke pin 4. Begitu ini. Pada pin TXD dan RXD di konverter USB ini akan telah saya beri label RXD0 TXD0. Labelnya terbalik ya dari yang ada di ini, bertukar intinya. Dari label ini akan terhubung ke ke ESP 32S3 yang ini. Lalu berikutnya pada pin 13 akan terhubung ke resistor sebesar 10.000 ohm, lalu dari resistor akan tersambung ke transistor. Di pin 3 transistor saya menambahkan label IN atau reset seperti yang ada di sini, USB. Dan pin kedua dari transistor kedua ini akan terhubung ke pin 14. Pada pin 14 akan terhubung ke resistor sebesar 10.000 ohm juga. Lalu pada pin ketiga akan saya beri label Y0 atau boot seperti di sini. Lalu pada pin 2 akan terhubung ke pin 13. Saya rasa di sini sudah. Lalu ke aktuator, ke servo.
Itu tidak enak lihat dari sini. Nah, seperti ini dulu. Pada rangkaian ini saya menggunakan aktuator ya, beberapa aktuator, sepertinya 3 aktuator. Itu aktuator servo yang pertama. Yang pertama saya memberikan chip aktuator, yaitu bukan chip sebenarnya, pin aktuator sebesar 3 pin untuk servo, yang dimana pin ketiga itu sambung ke ground, lalu pin ketiga juga sambung ke kapasitor, yang dari kapasitor ini menyambung ke pin 2. Tetapi di pin 2 juga diberikan power sebesar 5 volt. Nah, untuk di pin 1 ini atau pin PWM akan terhubung ke IO18 yang ada pada sini, ESP32 S3. Selesai. Lalu selanjutnya nih apa, sensor aktuator dulunya sih. Lalu berikutnya adalah aktuator ini LED. Pada aktuator LED ini saya menggunakan 4 pin konektor, yang mana pin 4 ini akan terhubung ke ground, dan dari pin 4 ini juga akan terhubung ke kapasitor. Dari kapasitor ini akan terhubung ke pin 1, yang dimana pin 1 ini akan disuplai power sebesar 3,3 volt. Dari pin 1 ini juga akan diberikan, atau setelah saya berikan, resistor, 2 buah resistor sebesar 4700 ohm atau 4,7K pada kedua resistor. Nah, di resistor ini juga masing-masing resistor akan terhubung pada pin 1 dan pada pin 3 dan pin 2. Di sini saya pada resistor kelima akan saya hubungkan ke pin kedua, dan pada resistor ke-6 saya hubungkan ke pin 3. Dari pin 3 dan 2 juga diberi label, yaitu IO8 dan IO9. Label ini juga terhubung ke ESP32S3 ini, pin B2C port. Oke, selanjutnya aktuator buzzer. Diajak Discord tuh sama Phoenix. Pada aktuator buzzer ini, saya menggunakan konektor 3 pin, yang dimana pada pin ketiga saya pasang atau saya gunakan untuk grounding, dan pin pertama saya gunakan untuk power supply atau sebesar 3,3 volt. Dari pin 3 ini juga yang terhubung ke ground ini terhubung ke kapasitor, dan dari kapasitor ini juga terhubung ke pin 1 yang disuplai power sebesar 3,3 volt. Lalu untuk pin 2 saya beli label N05 yang terpasang, yang terhubung, maksud saya yang terhubung pada ESP32S3 ini. Lalu berikutnya sensor peer. Pada rangkaian ini juga saya menggunakan sensor peer, yaitu sensor untuk gerak kalau tidak salah. Pada sensor peer ini saya menggunakan 3 pin konektor. Yang pin pertama hampir sama seperti sensor aktuator tadi, hampir sama seperti aktuator buzzer tadi, namun berbeda di label ya. Pada sensor peer ini saya menggunakan 3 pin konektor. Pin 1 untuk supply power sebesar 5 volt, pin kedua untuk grounding, dan pin ketiga untuk grounding, dan pin kedua untuk signal ke ESP32S3. Dari pin 1 ke pin 3 ini dihubungkan oleh rangkaian kapasitor yang terhubung ke ground. Dari pin 1 kapasitor,
lalu ke ground. Berikutnya sensor ultrasonik. Oke, rangkaiannya hampir-hampir mirip, cuman pada sensor ultrasonik ini saya menggunakan 4 pin konektor. Pin pertama saya hubungkan ke supply power sebesar 5 volt. Pin kedua dan ketiga saya hubungkan ke label yang ada di ESP32S3, yaitu IO11 dan IO12. Kita lihat ini. Lalu pin keempat saya sambungkan ke ground. Sebenarnya dari ini juga sama, dihubungkan juga untuk sensor harmonic juga, yang dimana pin satu yang untuk supply power dihubungkan ke kapasitor, dan kapasitor juga dihubungkan ke ground. Ya, itu sudah. Pada rangkaian ini juga saya menggunakan mounting hole untuk di bagian desain PCB-nya. Seperti itu saja rangkaian dari seperti itu saja penjelasan dari rangkaian saya. Seperti masih banyak yang sangat-sangat banyak yang kurang, dan saya masih terus untuk mencoba untuk lebih belajar lebih baik lagi. Seperti itu saya dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena saya di sini juga masih berusaha untuk belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.